Kami akan membacakan salah satu kitab ulama sanjungan kaum Wahabi, ulama Arab Saudi, yang mereka itu biasanya sangat bangga kalau Arab Saudi ya. Inilah ulama sanjungan kalian sendiri, yaitu Syekh bin Baz dalam kitabnya yang bernama Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, punya kami di sini tepat pada juz ke-15-nya halaman 284. Kata Syekh bin Baz ternyata, ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ayuhal netizen, dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan secara detail tentang masalah imsak, karena sekarang ini ada orang yang berani berdusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hukum imsak. Dan kami sudah jelaskan di video-video kami yang sebelumnya ya. Kami tidak tahu apa maksud daripada orang tersebut, kenapa sampai berani berdusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hukum masalah imsak. Apalagi kalau kita telusuri, ternyata kaum yang anti imsak itu memperbolehkan kaum muslimin yang sedang berpuasa untuk makan, untuk melanjutkan makan dan minum meskipun sudah azan subuh. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan orang-orang awam yang sudah terlanjur ngefan, terlanjur memuja-muja kepada para ustadz-ustadz kaum sebelah itu atau Wahabi, kami di sini akan membacakan dua kitab. Insya Allah sudah cukup bagi orang yang memang berpikir waras. Satu kitab, kedua kami akan bacakan fatwa daripada ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri ya. Di sini kami akan bacakan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini punya kami tepat pada juz kedua ya, terbitan Darul Fikr, halaman 498 sampai 499. Wa zaman shaumi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Masa atau waktu berpuasa itu sejak dari tulu'il fajri, min tulu'il fajri, yaitu dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kemudian kami lanjut, qala Ibnu Abdil Barri fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Imam Ibnu Abdil Bar beliau berkata tentang masalah maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi bersabda begini, sesungguhnya Bilal itu azan masih pada malam hari. Fakulu washrabu, maka silakan kamu itu makan, silakan kamu minum ketika Bilal azan, karena azannya Bilal dilakukan pada malam hari. Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sehingga nanti yang azan yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Jadi dulu di zaman Nabi itu azan dua kali ketika puasanya. Azan pertama dilakukan sahabat Bilal, azan yang kedua oleh Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan sebelum masuk waktu fajar atau subuh, makanya oleh Nabi diperbolehkan untuk makan, untuk minum. Tetapi kalau sudah azan dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, sudah nggak boleh. Lah kata Imam Ibnu Abdil Bar, dalilun ala annal khaytul abyadah wassabahu. Ini dalil bahwa yang dimaksud dengan al khaytul abyadah atau al khaytul abyadu, kalau di sini kemasukan anna, kan kalau kemasukan anna isim itu harus dibaca nasab, li inna anna laita lakinna la'al ka an aqsa malika min amal ka inna zaidan alimun bi anikuf walakinna berhududi gini. Di sini khaytul abyad itu apa? Benang putih itu apa? Wassabahu adalah as-sabah, yaitu pagi atau subuh. Wa anna sahura la yakunu illa qoblal fajri bil ijma'i. Dan sungguh makan sahur itu dilakukan tidaklah kecuali sebelum fajar. Ini bil ijma'i, sudah konsensus ulama, kesepakatan ulama, sahur itu harus sebelum fajar. Makanya kami heran ketika ada orang yang sudah fajar atau subuh, dikumandangkan adzan subuh, masih memperbolehkan umat untuk melanjutkan makan sahur atau makan minumnya. Ini ajaran apa? Allah alam. Ngakunya ikut ulama salaf, ngakunya ikut Nabi. Nabi itu berhenti malah sebelum sholat ya. Sebelum subuh itu Nabi sudah berhenti, sejarah 50 ayat. Itu Sahih Al-Bukhari, yang ada juga dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang sudah dimanipulasi oleh salah satu sultan sanjungan Wahabi. Kemudian kami akan membacakan salah satu kitab ulama sanjungan kaum Wahabi, ulama Arab Saudi,
yang mereka itu biasanya sangat bangga kalau Arab Saudi ya. Inilah ulama sanjungan kalian sendiri, yaitu Syekh bin Baz dalam kitabnya yang bernama Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, punya kami di sini tepat pada juz ke-15-nya halaman 284. Kata Syekh bin Baz ternyata wal ahwatu lil mu'mini wal mu'minati al hirsu ala inha'is sahuri qoblal fajri. Untuk kehati-hatian, lebih berhati-hati, ini hukum preventif ya. Untuk lebih berhati-hati, sebaiknya bagi orang mukmin, baik pria maupun wanita, al-hirsu ala inha'is sahuri qoblal fajri. Berhenti makan sahur sebelum fajar. Ini kan imsak namanya teman-teman ya. Berhenti sahur sebelum fajar. Ini al-ahwat, lebih kehati-hatian kata Syekh bin Baz. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hal ini mengamalkan sabda Nabi da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kemudian dilanjutannya pada halaman 285-nya ya, lanjutannya. Di sini ada pertanyaan yang sangat menarik ya. Soal ini pertanyaan untuk Syekh bin Baz. Mal hukmu syar'iyyu fi siyami man sami'a adzan al-fajri wastamarra fil akli wasyurbi? Apa hukum secara syariat tentang puasanya orang yang mana orang tadi sudah mendengar azan subuh tapi dia masih melanjutkan makan dan minumnya? Bagaimana ini? Jawaban Syekh bin Baz, al-wajibu 'alal mu'mini ayyumsika 'alal muftirati minal akli wasyurbi wa ghairihima idza tabayyana lahu tulu'ul fajri. Hal yang wajib dilakukan oleh orang mukmin adalah dia menahan diri dari sesuatu atau perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya, baik itu berupa makan, minum, ataupun yang lainnya, apabila memang sudah nampak bagi orang tadi terbitnya fajar. Puasa itu bersifat wajib, contohnya puasa Ramadan, puasa nazar, ataupun puasa karena kafarat ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Ini surat Al-Baqarah ya, al-ayah min suratil Baqarati. Kemudian fa idza sami'al adzana wa alima annahu yu'adzinu 'alal fajri wajaba 'alaihi al-imsaku. Ketika orang itu sudah mendengar azan dan dia tahu, dia yakin bahwa orang yang azan itu azan memang untuk sholat subuh, sholat fajar, wajaba 'alaihi al-imsaku. Maka wajib dia sudah imsak. Jangan dilanjut itu makannya, jangan dilanjut minumnya. Apalagi sangat jelas di sana pada halaman yang sebelumnya itu wal ahwatu lil mu'mini wal mu'minati al hirsu ala inha'is sahuri qoblal fajri. Jadi yang lebih berhati-hati bagi orang mukmin berhenti makan sahur qoblal fajri, sebelum fajar. Ini namanya imsak. Imsak itu anjuran teman-teman, bukan kewajiban. Ya, paham ya? Ini menurut Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri, dan sudah jelas di sini kata Imam Ibnu Abdul Bar, ulama sudah sepakat ijma bahwa sahur itu dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh. Maka saya heran ketika ada orang anti imsak, ternyata setelah azan, setelah fajar untuk azan subuh itu masih dilanjutkan makan, dilanjutkan minum, katanya boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami tidak tahu ini ajaran yang mana lagi ya. Kami nggak tahu. Yang jelas kami berdoa kepada Allah, semoga mereka yang punya fatwa-fatwa seperti itu, yang sudah menyelisih para ulama, semoga mereka semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.